Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Jember 1 TV, kita bertemu lagi dalam suasana yang sangat sejuk, sangat segar di hari ini dalam Setetes Embun. Kita berbagi meskipun hanya setetes, tapi bisa memberikan nilai arti pada kehidupan ini. Berbicara kehidupan, salah satu hal yang paling sering dibicarakan oleh setiap insan manusia adalah bagaimana konsep rezeki. Bicara mencari rezeki yang halal, kemudian bagaimana rezeki itu didapatkan, dan bagaimana rezeki itu mampu dimanfaatkan dengan baik bagi kehidupan ini. Bicara rezeki memang adalah pemberian dari Sang Maha Pencipta. Apapun yang kita lakukan mengenai konsep rezeki ini, manusia hanya wajib berupaya dan berusaha. Tetapi Islam telah mengaturnya dalam berbagai macam cara dan berbagai macam bentuk bagaimana konsep-konsep rezeki itu yang dituangkan di dalam aturan maupun bagaimana kitab suci kita mengatur untuk bagaimana konsep rezeki diterima oleh setiap umat manusia. Hari ini kita berbicara mengenai rizki yang barokah bersama Ustadz Ahmad Badrus Solihin MA, Sekretaris MUI Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, di opening tadi saya sudah menyampaikan bahwa rezeki ini adalah menjadi bagian utama dalam kehidupan setiap insan dan manusia, Ustadz. Nah, bisakah kami juga diberi pencerahan mengenai bagaimana Islam mengatur dalam hal rezeki ini, Ustadz? Oke, saya persilakan Ustadz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin pemirsa Jember 1 TV di rumah dan hadirin di studio. Masalah rezeki sebenarnya memang ini bagian dari rahasia ilahi ya. Tapi memang Allah menjamin bahwa tidak hanya manusia, seluruh makhluk hidup itu sudah ada rezekinya masing-masing. Allah sudah memberikan rezeki tanpa pandang bulu. Ya. Bahkan kita tahu orang yang tidak beriman kepada Allah saja oleh Allah diberi rezeki yang sangat berkecukupan, yang sangat berkelimpahan. Memang rezeki itu tidak hanya berupa materi, ini yang perlu kita tekankan ya. Jadi segala kemudahan hidup, segala penopang kehidupan kita itu sebenarnya ada rezeki dari Allah. Seperti sinar matahari, udara yang kita hirup, air yang kita konsumsi setiap hari, bumi tempat kita berpijak, dan lain sebagainya. Jadi alangkah kelirunya jika manusia hanya menganggap rezeki itu sebatas materi saja. Rasa tenang di dalam jiwa kita, rasa tentram yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, kebahagiaan hidup berumah tangga, kebahagiaan hidup memiliki anak dan keturunan yang lucu-lucu misalkan, yang baik-baik, yang rajin-rajin belajar, itu juga bagian dari rezeki Allah. Nah, tapi kemudian begini, ada kalanya di dalam hidup ini manusia memang mengukur sesuatunya itu kan dari materi. Ya, ini mungkin memang pengaruh dari paham materialisme juga ya. Jadi seakan-akan bahwa semuanya itu harus termaterialisasikan. Bukti di lapangan dalam kenyataan juga tidak menjamin orang yang hartanya banyak kemudian dia hidupnya menjadi tenang dan bahagia. Nah, disinilah sebenarnya mengapa kalau kita itu mencari rezeki, maka yang dicari bukan jumlahnya, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Itulah yang kemudian kualitas rezeki itu yang disebut dengan rezeki yang barokah. Jadi apa itu barokah? Dalam Islam yang namanya barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi rezeki yang barokah itu adalah rezeki yang mengantarkan manusia, ya kita, itu menuju kebaikan-kebaikan. Bisa berbuat amal soleh, juga ketaatan kepada Allah. Ibadahnya tambah bagus. Ilustrasi sederhananya begini. Ada orang misalkan gajinya 1 bulan 10 juta. Tetapi dia tidak rajin sholat, jarang ke masjid, juga jarang bersedekah. Maka bisa disimpulkan rezeki yang dia dapatkan itu kurang barokahnya. Sebaliknya ada orang yang mungkin pekerjaannya serabutan sehingga rezekinya mungkin hanya sebulan dapat 500 ribu atau bahkan kurang dari itu.
Tetapi alhamdulillah dengan uang yang segitu dia masih bisa bersedekah, dia rajin sholat 5 waktu, bahkan berjamaah di masjid, anak-anaknya juga patuh-patuh, soleh-soleh, ngaji semua, sekolah semua. Kemudian ketika sekolah dapat beasiswa, ketika sakit ada bantuan dan seterusnya. Ini bagian dari bentuk keberkahan dari rezekinya. Jadi memang keberkahan atau barokah pada rezeki itu sangat erat kaitannya dengan kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang. Makanya kalau kita bertanya bagaimana cara mendapatkan rezeki yang barokah dan bagaimana ukuran rezeki yang barokah, itu sebenarnya saling terkait. Menurut para ulama, kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang barokah, pertama-tama dan yang utama adalah bertaubat dulu. Kita harus banyak beristighfar, ya, banyak memohon ampun kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran memang sudah ada jaminan itu. Dalam surat Nuh, misalkan qultu wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina, misalkan. Jadi Nabi Nuh itu berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian itu beristighfarlah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit sebagai barokah bagi kalian, harta kalian akan diperbanyak, anak-anak kalian akan diperbanyak. Nah itu kuncinya, yaitu kita harus memohon ampun, karena bagaimanapun juga manusia sebagai makhluk yang pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan kealpaan, itu pasti pernah punya salah dan dosa kepada Allah. Dan istighfar adalah jalan untuk membuka pintu taubat Allah, dan kita bertaubat, insya Allah kita akan dipermudah memperoleh rezeki yang barokah ini. Yang kedua, setelah beristighfar dan bertaubat, kita harus memperkuat ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita jauhi semua larangan-larangan Allah. Ini kuncinya. Kalau kita tidak bertakwa, misalkan rezeki kita dapatkan dari barang haram dengan korupsi, dengan menipu, dengan manipulasi, misalkan sebanyak apapun rezekinya, insya Allah tidak akan barokah. Seperti tadi, indikasinya nanti dia akan semakin jauh dari Allah. Nah inilah yang kemudian disebut rezeki istidraj, ya. Allah memang sengaja memberi dia limpahan gitu, limpahan materi yang banyak, tetapi justru dengan materi itu dia semakin dijauhkan dari rahmat Allah, semakin jauh dari hidayah Allah. Ini bahaya, ini akan mendorong seseorang atau kita kalau melakukan itu akan didorong untuk masuk ke api neraka. Yang ketiga, ini juga yang paling penting, bahwa kita ketika mencari rezeki seperti yang dikatakan oleh Pak Joko tadi, bahwa rezeki ini kan Allah semua yang ngatur gitu. Nah, makanya kita harus tawakal gitu. Jadi setelah berusaha sekuat tenaga, karena memang itu perintah Allah, kita disuruh untuk berusaha, untuk kasab, ya, untuk mencari, berusaha sekuat tenaga, berdoa sekuat tenaga. Allah kemudian memerintahkan kita untuk tawakal. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kita diperintahkan untuk tawakal gitu. Ya sudahlah, pasrahkan kepada Allah. Dapat berapapun rezeki kita, ya kita pasrah kepada Allah. Semoga dengan apa yang kita dapatkan, sesedikit atau sebanyak apapun, barokahnya banyak. Yang keempat, kita diminta untuk bersyukur. Nah ini yang kadang-kadang seringkali luput, ya. Banyak orang yang menganggap bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pak Joko, ketika mendapatkan kemalangan gitu, ditimpa bencana, ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, kesusahan, dengan tenangnya dia bilang ini takdir Allah gitu. Rugi berdagang, ini takdir Allah. Tapi ketika beruntung, dia lupa bahwa itu juga takdir Allah gitu. Makanya seharusnya ketika dia beruntung, dia banyak bersyukur. Syukur itu tidak hanya dengan alhamdulillah di lisan saja, tetapi dalam perilaku kita harus semakin mendekat, semakin taat kepada Allah. Dan ini kaitannya dengan yang nomor 5, tips untuk dapat rezeki yang barokah. Bersyukur itu bukti nyatanya adalah dengan berbagi. Berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, berbagi dengan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Nah itulah yang kemudian penting sedekah itu. Jadi kalau ingin rezekinya barokah, tanda rezekinya barokah, bahkan ada ulama yang mengatakan begitu, tanda rezeki kita barokah itu adalah kita semakin didorong untuk banyak berbagi. Semakin banyak kita keinginan untuk bersedekah, itu bukti bahwa kita memperoleh rezeki yang barokah. Maka itu memang harus dibiasakan dan dilatih. Bersedekah itu ya tentu tidak mudah sebenarnya, ya, karena
Kita manusia ini kalau sudah memperoleh apa yang kita inginkan itu sulit untuk melepaskan biasanya. Nah, kira-kira 5 hal ini cara kita kalau saya dan Anda sekalian kalau bisa mempraktekkannya, insya Allah kita akan memperoleh rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, ini menarik sekali perbincangan yang tadi sempat terlontar, yaitu mengenai sodakoh. Bicara sodakoh ini mohon maaf ini, kan kita sulit nih membedakan antara sodakoh karena ikhlas lillahi ta'ala, atau sodakoh kita berharap kembalinya rezeki atau harta yang berlimpah gitu Ustaz. Iya. Ini seperti apa nih konsep ini? Ya, makanya memang itu terkait dengan tingkatan keimanan kita juga. Jadi kalau kita beriman karena semata-mata mengharap Allah saja, bukan karena mengharap pamrih gitu ya, pamrih dari Allah. Walaupun itu boleh, kita memohon kepada Allah untuk diberi harta yang banyak gitu ya, boleh saja gitu. Tetapi itu tingkatan yang paling rendah kira-kira ya, karena kita berdagang gitu, tingkatannya berdagang. Tingkatan penghambaan yang tertinggi itu kita memang ketika memberi bersedekah itu gak mengharap apa-apa, gak mengharap pujian dari orang yang kita beri, juga tidak mengharap berlipat gandanya rizki kita dari Allah, tidak. Yang kita harapkan hanya semata-mata ridho Allah saja gitu. Nah, biasanya indikatornya saya misalkan ya, kalau saya itu memberi dengan ikhlas, benar-benar bersedekah dengan ikhlas, seandainya pasca bersedekah itu kok saya tidak mendapat tambahan rezeki dalam artian materi gitu, ya saya nggak masalah gitu, nggak ngaruh ya, tetap bersedekah. Gitu. Kalau tidak ikhlas biasanya ketika harapannya tidak tercapai, misalkan katanya kalau bersedekah nanti dibalas 10 kali lipat misalkan ya. Ternyata setelah bersedekah ditunggu seminggu, sebulan, setahun, kok saya malah tambah miskin gitu. Akhirnya dia kemudian meninggalkan sedekah. Enggak lah, kalau gitu saya enggak sedekah. Nah, itu tanda bahwa memang sedekahnya itu berdagang saja, bukan semata-mata karena Allah. Kira-kira itulah yang bisa kita ukur untuk diri kita sendiri terutama. Iya, baik. Kemudian ketika bicara berikhtiar ini, tadi juga Ustadz sempat menyampaikan nih, dalam wujud sesuatu hal untuk mendapatkan rezeki yang diridhoi Allah adalah dengan cara berikhtiar, karena given ya, pemberian ya, rezeki itu adalah pemberian gitu ya. Jadi manusia hanya menjalani atau berusaha saja. Nah, fenomena kita di masyarakat ini menarik sekali ya. Oke, orang itu berupaya, berusaha, tetapi ada bagian yang kemudian dia harus bekerja di tempat-tempat yang tidak semestinya. Artinya tempat-tempat, contoh beginilah, dia bekerja di sebuah pabrik minuman keras misalkan, entah dia menjadi security atau apapun namanya, di situ adalah bagian seperti itu. Kemudian bekerja di tempat-tempat yang memang tidak dalam agama itu tidak dilarang begitu ya, tetapi dia hidup dari situ dan untuk menghidupi keluarganya. Lantas kalau hal seperti ini sebenarnya dari diri individu itu kan baik ya, dalam rangka dia berupaya dan merencanakan kehidupannya dengan baik. Bagaimana nih Islam melihat ini, Ustaz? Ya, baik. Jadi begini, memang ada beberapa perbedaan pendapat ulama ya yang pernah saya baca. Pendapat ulama yang sangat hati-hati dalam hal ini, sebaiknya orang tersebut pindah kerja. Karena bagaimanapun juga meskipun mungkin rezekinya itu, bayarannya itu tidak haram, paling tidak syubhat, Ustaz. Jadi mendekati syubhat lah, mendekati haram lah gitu ya. Karena memang uang yang dibayarkan ke dia itu kan hasil dari penjualan miras misalkan ya, penjualan minuman keras, atau misalkan jadi penjaga di lokalisasi gitu, dan lain sebagainya. Jadi pedoman kita untuk mencari rezeki yang halal itu sebenarnya tidak bisa ditawar ya, tidak bisa diganggu gugat. Rezeki kita tuh memang harus dicari dengan cara yang halal gitu. Nah, tetapi ada ulama yang berpendapat kalau memang itu benar-benar terpaksa, artinya tidak ada alternatif lain gitu. Seandainya memang tidak ada alternatif lain, maka orang itu harus meniatkan diri bukan untuk membantu kemaksiatan, bukan untuk membantu perbuatan dosa. Misalkan tadi ada security atau satpam di tempat pembuatan minuman keras ya, yang itu jelas barang yang diharamkan oleh agama Islam. Maka ketika dia menjaga di situ, niatnya adalah bukan menjaga minuman kerasnya, tetapi menjaga aset gitu ya. Misalkan menjaga mobil, menjaga orang yang bekerja di situ, niatnya itu. Ada ulama yang membolehkan, tapi dengan catatan terpaksa tadi.
Intinya sebenarnya kita oleh agama didorong, diarahkan untuk ketika mencari rezeki, carilah yang halal gitu. Karena gimana kita mau mengharapkan barokah dari rezeki kita kalau kita memperolehnya dengan cara yang haram. Kalau memang terpaksa seperti tadi, ada ulama juga berpendapat ya nggak apa-apa, penghasilannya itu dihitung dari UMR, kira-kira kalau di sini UMR ya, upah minimum regional. Sisanya misalkan upah minimum regional Jember 2,5 juta ya. Dia digaji di perusahaan itu 5 juta satu bulan. Nah, yang 2,5 juta ini, yang UMR ini boleh dibelanjakan untuk keluarganya ya. Karena terpaksa tadi ya, sambil terus berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal, UMR-nya disisihkan, boleh untuk keluarganya, untuk makan anak, istri dan lain-lain. Sisa dari UMR sebaiknya diberikan atau dibelanjakan untuk di luar nafkah keluarga. Misalkan untuk sumbangan masjid atau untuk sumbangan jalan atau untuk apa begitu. Yang penting jangan sampai masuk ke perutnya dia dan keluarganya. Karena dia khawatirkan tadi seandainya pun itu tidak haram, syubhat gitu. Karena dia bekerja di tempat yang memang tidak dibolehkan oleh agama. Kira-kira begitu. Okay. Baik Ustadz. Bicara bahwa kita ini seringkali berbicara rezeki adalah sifatnya materialistik kan gitu ya. Materialistik ya kalau bahasa Ustadz tadi mungkin dengan cara hukum jual beli ya. Jadi kita melakukan sesuatu, berharap sesuatu begitu ya. Nah, dalam konsep ini di masyarakat kita juga tampak Ustadz bahwa ada orang yang kemudian dia berupaya dan bekerja dengan sangat keras. Penghasilannya sedikit. Kemudian ada orang yang kelihatannya bekerja begitu ringan gitu, dia mendapatkan penghasilan yang banyak. Ini mengapa bisa demikian ya Ustaz ya? Ya, itu pertama tentang kita kembali lagi tadi bahwa rezeki itu ditakdirkan Allah ya. Takdir itu dalam arti sudah ditakar ya. Sudah ada ukurannya masing-masing gitu. Saya dengan Pak Joko jelas takdirnya berbeda, termasuk dalam hal rezeki kita juga takarannya berbeda. Nah, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam buku Wawasan Al-Quran itu, pembagian takaran takdir yang semacam itu memang Allah sengaja men-setting gitu. Hikmahnya itu adalah untuk menciptakan keseimbangan gitu, keseimbangan di jagat raya. Jadi orang yang miskin, yang kekurangan diminta untuk bersabar. Orang yang kelebihan diminta untuk bersyukur dan peduli membantu yang fakir, yang miskin. Nah, disitulah kemudian masing-masing orang itu diuji sebenarnya ya, diuji tingkat keimanannya oleh Allah. Dan dari situ juga roda kehidupan itu kan berputar kemudian, roda kehidupan itu berjalan. Seandainya manusia kaya semua gitu, siapa yang mau jadi pekerja kasar? Kan tidak ada orang yang mau kerja bangunan, jadi tukang sampah, nggak ada. Begitu juga sebaliknya, kalau orang miskin semua, nggak ada orang yang kemudian ngurus urusan umat, nggak ada orang yang ngurus urusan orang lain gitu. Karena dia akan sibuk terus-menerus selama 24 jam untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi ini bagian dari setting itu sebenarnya, setting Allah untuk menyeimbangkan kehidupan. Jadi sebenarnya tidak ada konsepsi bahwa bekerja apa akan mendapatkan apa sebenarnya. Enggak, ya itu pandangan yang positivistik seperti itu ya. Kamu kalau melakukan ini pasti dapat ini, itu dalam agama Islam tidak dikenal ya, karena memang takdir Allah itu Allah saja yang menentukannya. Rizki kita itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Kita memang diperintahkan untuk berusaha. Usaha kita, kasab kita itu juga takdir sebenarnya dari Allah. Betul, gitu. Kita didorong untuk mau berusaha saja, itu sudah bagian dari kita menjalani takdir kita, menjalani penghambaan kita. Tinggal itu tadi, bagaimana kita kemudian menempatkan diri kita gitu. Ketika kita berkelebihan oleh Allah diberi, ya kita harus banyak bersyukur kepada Allah, banyak berbagi gitu. Ketika kita kekurangan, maka itu adalah surga kita untuk berlatih kesabaran. Karena dari kesabaran itu keberkahan itu juga dapat gitu. Keberkahan hidup itu juga dapat. Seperti saya katakan tadi di depan Pak Joko, banyak orang yang penghasilannya luar biasa, mungkin satu bulan bisa ratusan juta bahkan miliaran gitu. Tetapi nisbi saja itu. Dia tidak bahagia juga ya. Banyak kan artis-artis misalkan sudah mencapai puncak ketenaran, seperti yang saya kenal waktu muda dulu ya. Waktu kecil dulu ada Kurt Cobain itu, vokalisnya Nirvana itu. Dia sudah mencapai puncak ketenaran, kaya raya, orang seluruh dunia kenal. Dia merasa hampa hidupnya, tidak bahagia. Akhirnya dia bunuh diri. Gitu. Ada orang yang kita lihat sehari-hari
kekurangan gitu, jadi tukang becak gitu, tapi dia bahagia sekali anak-anaknya. Sampai banyak anaknya yang udah jadi sarjana. Iya, betul. Banyak itu fakta kan, di lapangan kan begitu. Nah, itulah memang rahasia Tuhan di situ, hikmah dari keseimbangan tadi itu seperti itu kan. Iya, iya. Baik Ustadz, ini menarik sekali. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Sama-sama. Pemirsa Jember 1 TV, meskipun kita hanya berbicara setetes saja, tetapi ini mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan bagi kehidupan kita bahwa nilai rezeki yang diberikan Allah itu adalah bagian dari Allah memberikan sebuah nilai kepada semua insan manusia. Tetapi wajib bagi manusia selalu berusaha dan selalu berusaha untuk bisa menetapi ketetapannya sebagai takdir bahwa dia hidup dan mengabdi kepada Sang Maha Pencipta. Terima kasih, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Salam keberkahan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.